Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini 'ala nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa fi ayatin ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Amma ba'd, hadirin sidang salat Jumat Jamaah Masjid Al-Hidayah Capital Place yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sejenak kita duduk bersimpuh di penghujung tahun 2025. Tentu pertama adalah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang sudah Allah berikan kepada kita. Dialah zat yang maha hidup, menghidup-hidupi kita, bahkan menjadi sumber kehidupan kita. Untuk menikmati segala untayan ibadah yang harus kita rasakan adalah karunia, anugerah, rezeki yang Allah berikan kepada kita itu tak sebanding dengan nilai taat kita. Allah hadirkan kepada kita tidur dan itu adalah sebuah nikmat. Ada yang 6 sampai 8 jam. Tapi lihat qiyamul lail kita, ada yang kebablasan, bahkan sama sekali lunglai, ada yang rajin. Allah berikan waktu kita untuk menghidupi diri kita, keluarga kita di kantor ini, bahkan berangkatnya dengan macet ria, kehujanan, kepanasan. Tapi lihat Allah minta duhur dan asarnya itu pun hanya beberapa menit. Allah katakan alam tara annallaha sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard. Tidakkah engkau memperhatikan bagaimana Allah mentaskhir ibarat karpet itu digulung, Allah berikan hamparannya. Apa ma fis samawati wa ma fil ard. Apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi hanya untuk kita semua. Makanya di penghujung tahun 2025 Bapak-bapak, mari sama-sama murojaah problematika kebangsaan, dan kemarin itu cukup klimaks. Bahkan saya menganalisa hampir musibah di kita itu di penghujung tahun. Tsunami, gempa di Palu, gempa di Cianjur, dan kemarin musibah begitu luar biasa. Runutannya dari mulai kasus di masyarakat Jawa Timur, Pati, kemudian berentet ke seluruh kantor-kantor DPRD, berentet pada problematika kebangsaan, dan klimaksnya ini menjadi merojaah kita semuanya. Maka itulah penting kita hadir dalam majlis ilmu, dalam majlis mudzakarah, dalam majlis qiyamul lail, dalam majlis zikir, tilawah, tazkiyah. Dan itulah harus clear dan konkret memahami konsep diri dan konsep ketuhanan kita kepada Allah. Konsep iman, konsep tauhid kita harus benar-benar menghujam di dalam ruh kita, jiwa-jiwa kita, fisik kita, bahkan harta-harta kita. Itulah kenapa di hari-hari ini tetesan-tetesan kenikmatan itu adalah air hujan. Itulah kenapa doa kita Allahumma sayyiban nafi'a. Jadikan tetesan itu adalah sesuatu yang manfaat. Tapi ternyata firman Tuhan kita, wa anzalna minas sama'i ma'a. Allah turunkan air hujan dari atas langit, ma'a fa'ambatna fiha habba. Allah hidupkan, Allah tumbuhkan padang kita, ladang kita, tanaman kita, pohon kita. Kita tahunya akhirnya apa? Makan buah nangka, buah semangka, sayur nangka.
binatang ternak di saat nanti besok bapak-bapak ke Cimory, Puncak. Butuh dialog-dialog iman kepada anak kita. Sehingga peta hidup kita itu terarah. Kenapa kita sujud, kenapa kita qiyamul lail, kenapa kita zikir? Itu adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamulah kami mengabdi, kepadamulah kami totality, kepadamulah kami menyerahkan segala apa yang sudah Allah anugerahkan kepada kita semua. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit saja mustalahat, istilah-istilah bencana dalam Al-Qur'an itu yang saya tarik kurang lebih ada 4. Makna musibah diartikan asaba yusibu musibatan. Sesuatu yang menimpa. Terkadang kita memahami kata musibah itu adalah yang buruk. Padahal yang positif pun di posisi kenikmatan itu adalah apa yang menimpa kita. Dari mana ayatnya? Allah katakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir likai la ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Ma asaba, apa-apa yang menimpa kepada kalian, mim musibah, dari sesuatu musibah, fil ardi, di muka bumi ini, wala fi anfusikum, begitu pula pada diri kalian, keluarga kita dan seluruhnya, min qabli an nabra'aha, sebelum Allah brojolin kita semua, ngeluarin kita semua, sudah Allah tulis. Makanya tadi malam saya bahas hadis arba'in, hadis yang ke-17, innallaha kataba 'alal ihsani kulli syai'. Berbuat ihsan pada sesuatu, makna kataba bimakna 2. Kataba di situ bimakna ala qadar syar'iyyah, sedangkan makna yang kedua adalah qadariyah. Kataba di situ diartikan adalah menetapkan tentang syariah, kutiba alaikumus siyam, kutiba alaikumul qital. Sedangkan yang kedua adalah segala sesuatu sudah ditetapkan. Maka ini penting kita maknai bahwa segala sesuatu kita harus siap. Itulah iman kita adalah al-imanu biqadari khairihi wa syarrihi. Mengimani kepada sesuatu takdir baik maupun buruk. Maka Imam Asy-Syafi'i mengartikan dan membagikan kata sabar itu kan 3. As-sabru fi ta'atillah, as-sabru an ma'siyatillah, as-sabru an aqdarillah. Sabar untuk komit dalam taat kita kepada Allah, 1. Qiyamul lail, mendengarkan kajian, duduk dalam majelis ilmu, ya sabar. As-sabru an ma'siyatillah, bersabar untuk tidak jatuh kepada maksiat Allah. Ini sudah tahu syubhat, ini sudah tahu haram, ini sudah tahu maksiat. Ya kita keep untuk tidak jatuh kepada maksiat. Itu apa yang dilakukan oleh Nabi Yusuf. Ketika saya ditanya di saat kajian, Yusuf mau nggak Ustaz? Mau. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Yang mau duluan, dia duluan. Tapi Yusuf mikir, innahu la yuflihu zalimun. Sesungguhnya nggak akan beruntung orang-orang yang melampaui batas. Makanya hari ini tuh Masya Allah menjadi ibrah Pak, untuk diri kita, anak-anak kita dan cucu kita ke depan. Kalau segala regulasi, kebijakan, ketetapan dan tingkah laku kita sudah kebablasan dan melampaui batas, maka itu udah pasti. Maka ini yang pertama, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Maka bagi Allah sangat mudah, inna dzalika 'ala Allah yasir. Maka kata Allah, likai la ta'sau ala ma fatakum, agar kalian benar-benar jangan putus asa. Begitu pula wala tafrahu bima atakum, jangan berbangga-bangga. Oh, saya sudah santai ini, sudah banyak banget fasilitas. Itu pun bisa jadi memerlukan ketetapan. Apakah kita syakara, bersyukur, atau kita
tergiur itu semua. Maka ajaban li amril mu'min, sungguh sangat mengagumkan perkara orang-orang yang beriman. Idza masahul khairu syakara, apabila ditimpa kebaikan-kebaikan dia banyak bersyukur. Landingan syukurnya adalah iman dengan amal-amal saleh, dengan ibadah, dengan qiyamul lail, dengan salawat, dengan zikir, tazkiyah, tilawah dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, bimakna al-bala, qatta'nahum bainahum umama minhumus salihun wa minhum duna dzalik. Telah kami potong-potong umat-umat sebelum kita. Umatnya Nabi Lut, umatnya Nabi Nuh, dan Allah berikan sebuah al-bala. Ternyata dalam musibah tadi minhumus salihun, ada orang baik, minhum dalik, ada orang yang tidak baik. Wa balawnahum, maka kata Allah, kami uji mereka, kami berikan bala kepada mereka. Bima kasabat aydihim, dikarenakan ulah-ulah mereka. La'allahum yarji'un, agar semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga ini Pak, bimakna al-fasad, kerusakan. Allah katakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, dhaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydihim la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan-kerusakan di muka bumi ini, baik di daratan atau di lautan, dikarenakan ulah-ulah kita. Maka penting kenapa Allah ciptakan sejak awal, dan ini nitip kepada kita, dan itulah kenapa di awal diprotes oleh malaikat. Di saat Allah memberikan sebuah SK kekhilafahan, pertanggungjawaban, al-amanah, keadilan, kemaslahatan, kebaikan, itu saya nitip kepada manusia. Malaikat dengar ya, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Gebrak meja itu. Ataj'alun fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima. Kenapa engkau jadikan manusia sebagai khalifah ya Allah? Ingat dua karakter. Ataj'alun fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima. Kenapa engkau jadikan khalifah manusia itu? Ternyata karakter busuknya, negatifnya dua. Suka gampang menghadirkan kerusakan, suka gampang menghadirkan pertumpahan darah. Dan ini berat Pak. Itulah kenapa Allah ciptakan kita, dan Allah nitip kepada kita tema-tema tentang leadership, pertanggungjawaban, al-amanah, keadilan, kemaslahatan. Maka kalau bicara tentang maqasid syariah, ini penting, makanya harus clear. Anak-anak kita belajar runut Quran, bahasa Arab, asy-syariah. Ngafal Quran langsung ke kedokteran, ngafal Quran langsung ke fisika. Ada yang keputus gitu. Harus clear dulu dengan maqasid syariah. Qurannya dihafal, dipahami dengan tajwid, pahami ilmu alatnya, baru di syariah. Kenapa? Allah hadirkan syariah kita itu tujuannya 5 al-maqasid asy-syariah. Dan itu semuanya adalah proses menjaga. Pertama, hifdzuddin, menjaga agama, adanya larangan untuk tidak saling membunuh. Hifdzun nafas, menjaga jiwa, larangan LGBT, larangan saling membunuh, menjaga jiwa juga. Hifdzul mal, menjaga harta, larangan korupsi, larangan mencuri, untuk menjaga harta kita. Hifdzu al-aql, menjaga akal kita, larangan khamar, itu kan menjaga akal kita. Dan yang terakhir adalah hifdzun nasl, menjaga keturunan. Maka ini menjadi PR bapak-bapak yang di regulator, bapak-bapak yang punya kemaslahatan di kebijakan, hadirkan maqasid syariah ini agar peradaban syariah Islam itu benar-benar hadir di muka bumi ini. Ini kalau runut terus kayak gini, sedih juga. Ya, hutan kita, gunung kita, alam kita. Makanya saya posisi ada di Ormas, Muhammadiyah tuh tarikannya nggak usah terima tambang itu, kata Busro Muqaddas. Itu benar-benar pro kontranya sangat luar biasa diskusinya. Maka ini hadirkan agar bagaimana anak kita runut tauhid kita,
runut peradaban kita agar mereka benar-benar dengan iman, dengan Islam, agar maqasid syariah kelak ke depan, apapun profesinya, apapun amalnya, apapun kinerjanya, selalu menghadirkan kebaikan-kebaikan di muka bumi ini. Dan mudah-mudahan musibah ini terus banyak. Bisa jadi ini adalah bukti kasih sayang Allah, bukan amarah Allah. Bisa jadi ini adalah menjadi ibrah buat kita semua, baik yang kena ataupun apalagi yang tidak. Dan yang terakhir adalah al-halak, kehancuran. Kalau sudah ekosistem, kehancuran, kerusakan di muka bumi ini akan selalu terjadi di tengah-tengah kita. Barakallahu li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Innal hamdalillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salatan wa salaman daimain mutalazimin 'ala nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa fi ayatin ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'mal. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan rentetan beberapa problematika kebangsaan, keumatan ini menjadi PR kita selaku pendidik, selaku qawamah, suami. Kata kuncinya ada di kita. Kita punya tanggung jawab Jumatan, kita punya tanggung sholat 5 waktu, nggak ada seperti di ibu-ibu dan anak perempuan kita. Lepas, nanti ngomongin tentang cahaya. Maka tugas tanggung jawabnya adalah kita. Arahannya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Tugas kita bukan hanya pendidik, pengarah keumatan, kebangsaan. Dari mulai pintu-pintu rumah tangga kita, bahkan lingkupnya nanti adalah negara. Maka ayo kita serusi bareng-bareng, murojaah bersama, muhasabah bersama. Maka pekan-pekan ini liburan banyak berdialog tentang amaliyah-amaliyah kita, ruhiyaniyah kita. Bangun rumah tangga kita dengan iman, dengan cahaya-cahaya Allah. Berikan keteladanan, Mbak, berat. Buang sampah, lisan kita, rumah tangga kita benar-benar mendapatkan keberkahan, kebarokahan, menghadirkan maslahat untuk menjadi orang-orang baik, dan Allah akan hadirkan keberkahan-keberkahan. Kalau itu terjadi seluruh pintu-pintunya, maka akan hadir peradaban orang-orang yang baik. Dan itu lingkupnya adalah negara. Hadir fa'anzalas sakinah, akan hadirkan ketenangan, kebahagiaan. Tapi ternyata syahwat syaitaniyahnya itu selalu menarik-narik kita. Zayyana lin-nasi hubbus syahwat minan nisa, dari wanita, wal banin wal qanatir, kendaraan-kendaraan, wadhahab, wal fiddah, emas, perak, terus saja. Dan itulah manusia. Maka beruntunglah bapak-bapak, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, qad aflaha wa qad khaba. Beruntung bapak-bapak yang selalu mentazkiyah. Maka hadir dalam kajian, hadir dalam muamalah qiyamul lail bersama keluarga kita, hadir nyimakin anak-anak, berikan keteladanan lisan kita, kebaikan kita, adab kita, maka akan hadir kebaikan. Ingat dengan ruhiyah, amal-amal saleh. Maka kita merindukan peradaban-peradaban itu semua. Dan semoga Allah bimbing bangsa ini, amin. Pemimpin-pemimpin kita hadir untuk selalu menghadirkan kemaslahatan, kebaikan, bukan kerusakan-kerusakan, bukan menghancurkan baik secara tatanan masyarakat ataupun dari sisi pertumpahan darah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah, semoga tahun 2025 ini menjadi evaluasi kita, dan next tahun 2026, dan bisa jadi besok sudah menjadi ruang liburan bapak-bapak bersama anak-anak kita. Maka di situ kesempatan ayah, para bapak, qawamah untuk bisa berdialog imaniyahnya bersama anak-anak kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi, ya mu'ikafi mazidah.
يا ربنا لك الحمد لجلالك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات ما نتوب إليه. ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ثبتنا بالإيمان، اللهم ثبتنا بالإيمان والإسلام، اللهم ثبتنا على نهج الاستقامة. اللهم يسر أمورنا وأمور والدي وارحمهما كما ربنا صغارا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم انصر إخواننا المصيبين من المسلمين والمسلمات في سومطرة. اللهم انصر إخواننا المصيبين إخواننا المسلمين والمسلمات في سومطرة وفي أaceh وفي سومطرة Utara وفي سومطرة Barat يا الله يا رب العالمين. اللهم انصر من نصر الدين وأهلك الكفرة المشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم ثبت إيماننا وإيمانهم. اللهم ثبتنا على إسلامنا وإسلامهم يا الله يا رب العالمين. اللهم ثبتنا على نهج الاستقامة وأعمالنا الصالحات يا الله يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وحجنا وأمرتنا يا الله يا رب العالمين. ربنا تقبل منا دعاءنا وحاجاتنا يا الله إنك سميع الدعاء وإنك مجيب الدعوات يا الله يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.